Bu, saya agak sedikit stres sama tugasnya, Bu. Sedikit lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurel Zulfiandra dari kelas 11 Akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan. Kita awali saja dengan kata sistem dan pemerintahan. Sistem sendiri yaitu suatu kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang saling terkait satu sama lain, dan setiap bagian atau anak cabang dari suatu sistem menjadi induk sistem, dari rangkaian dan demikian seterusnya hingga bagian yang terkecil. Kata sistem sendiri itu berasal dari tiga kata, yaitu bahasa Latinnya sistema, bahasa Yunani systema, dan bahasa Inggris yaitu system, yang berarti susunan, tatanan, jaringan, dan atau cara. Ada beberapa pendapat ahli tentang pengertian sistem ini, seperti Prajadi yang mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi utama dari suatu usaha atau urusan. Yang kedua yaitu Profesor Sumanti yang berpendapat bahwa sistem adalah sekelompok bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Dan yang ketiga yaitu Gordon B. Davis yang bahwa sistem adalah sekelompok elemen yang beroperasi bersama-sama untuk menyelesaikan suatu kesalahan. Dari sistem kita udah tahu nih. Kita lanjut saja ke pengertian pemerintah. Pemerintah atau government secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu kubernau atau nahkoda kapal yang menghadap ke depan. Berarti pemerintah ini akan selalu melihat ke depan dan menentukan berbagai kebijakan yang akan diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat dan negaranya. Pengertian pemerintahan ini ada dua, yaitu pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, yaitu pemerintah dipahami sebagai suatu pemerintah yang berdaulat yang merupakan badan atau lembaga yang berwenang dalam melaksanakan kebijakan negara. Dan dalam arti luas, pemerintah diartikan sebagai suatu pemerintah yang berdaulat yang merupakan gabungan seluruh badan atau lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara. Oke, sampai juga ya mau lanjutnya. Mari kita lanjut ke bagian utamanya, yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ini adalah suatu organisasi tingkat kenegaraan yang dimana di dalamnya terdapat tugas atau wewenang yang jelas untuk mengelola suatu negara. Kesimpulannya sih, sistem ini merujuk pada suatu aturan atau mekanisme yang mengatur bagaimana suatu negara akan dijalankan. Macam-macam sistem pemerintahan ada 4. Yang kita mulai dari sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah bentuk pemerintah di mana kepala negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang akan bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan sehari-hari. Terdapat keunggulan dalam sistem ini, yaitu presiden tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif dan adanya mandat yang jelas dari rakyat untuk menjalankan program pemerintahan. Di setiap keunggulan pasti ada kelemahannya. Kelemahannya adanya potensi terjadinya kebuntutan politik jika presiden yang mayoritas legislatif berasal dari partai yang berbeda. Contoh-contoh negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial ini, seperti Indonesia. Alasannya karena saat proklamasi terjadi, dipilihlah sistem ini agar sejalan dengan semangat kemandirian dan penghormatan terhadap hak dan kedaulatan rakyat. Selanjutnya ada Brazil. Karena Brazil memberikan kekuasaan signifikan kepada presiden yang secara otomatis akan mengkontrol kekuasaan eksekutif mewakili negara pada tingkat nasional. Amerika Serikat. Karena presiden memiliki jabatan tinggi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kita lanjut ke sistem pemerintahan yang kedua, yaitu sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan yang dimana para pelaku dari lembaga eksekutif bekerja serta bertanggung jawab langsung kepada para parlemen yang dimana lembaga ini mempunyai peranan penting dalam pemerintahan tersebut. Kelebihan sistem ini yaitu seorang pembuat kebijakan
dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi, sangat mudah penyesuaian terhadap antara eksekutif dan legislatif. Dan kekurangan sistem ini, yaitu badan lembaga eksekutif atau kabinet memiliki sisi yang sangatlah bergantung pada jumlah mayoritas serta dukungan parlemen. Contoh negara yang menerapkan sistem ini, yaitu Belanda, karena Belanda merupakan negara demokrasi perwakilan parlementer dan merupakan negara monarki konstitusional dan juga telah menjadi demokrasi parlementer sejak tahun 1848. Selanjutnya ada Inggris karena berhasil mengaplikasikannya dengan baik dan menjadi kiblat bagi negara lain. Dan yang terakhir ada India, karena negara India sudah familiar dengan operasinya selama pemerintahan Inggris. Wow. Selanjutnya, ada sistem pemerintahan semi-presidensial, yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana seorang presiden dengan masa jabatan yang dipilih oleh rakyat memerintah bersama Perdana Menteri. Terdapat 3 keunggulan sistem ini, yaitu kombinasi stabilitas dan fleksibilitas, akuntabilitas ganda, dan terdapat kesempatan untuk konsensus. Dan terdapat 3 kekurangannya, itu kompleksitas, ketidakjelasan peran, dan ketidakstabilan politik. Contoh negara yang menerapkan sistem ini, yaitu Prancis. Presiden Prancis memiliki kekuasaan yang signifikan, tetapi Perdana Menteri juga memainkan peran secara penting dalam pemerintahan. Selanjutnya ada Rusia, karena konstitusinya mengatur bentuk pemerintahan tersebut. Dan yang terakhir yaitu Austria, karena Presiden dan Perdana Menteri memiliki pembagian kekuasaan, namun Perdana Menteri tetap memiliki peran signifikan dalam pengambilan keputusan politik. Dan yang terakhir yaitu sistem pemerintahan monarki, adalah suatu bentuk sistem yang dimana kepala negara tersebut diperintah oleh raja atau ratu sebagai kepala negaranya. Kelebihan sistem ini yaitu stabilitas politik dan kontinuitas, simbol identitas dan kesatuan, diplomasi dan hubungan antar luar negeri, dan pendapatan dari pariwisata. Kekurangan sistem ini yaitu ketidaksetaraan sosial, ketidakdemokratisan, biaya monarki, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. 3 contoh negara yang menerapkan sistem ini, seperti Thailand. Kenapa sih Thailand itu menerapkan sistem ini? Nah, ada alasannya, yaitu identitas Thailand yang erat dengan kerajaan. Sudah lebih dari 700 tahun loh dia menerapkan sistem itu. Dan yang nomor 2, monarki berperan sebagai pemersatu dan melambangkan persatuan masyarakat Thailand. Dan ketiga yaitu monarki selalu berada di atas politik. Yang kedua yaitu Belanda, karena kekuasaan raja dan ratu Belanda diterapkan dalam konstitusi. Dan yang terakhir yaitu Malaysia, alasannya sebagai simbol kepala negara. Yang kedua, sistem ini dapat berdampingan dalam satu sistem pemerintahan. Dan yang ketiga itu dapat menciptakan stabilitas politik yang kuat. Oke, sekian dari saya dalam menerangkan sistem pemerintahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.